Bangka dada, komba jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, semoga jenengan semuanya sehat dan semoga jenengan semuanya selalu bahagia bersama keluarga, dan semoga jenengan semuanya selalu enjoy dan sehat selalu, jauh dari bencana dan jauh dari mara bahaya. Amin. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kali ini saya ingin menyampaikan judul, yaitu Jongko Mongso. Jongko Mongso adalah perhitungan atau ilmu dari ilmu hitungan Jawa, yang mana ilmu hitungan Jawa itu pelajaran untuk mengenali waktu bagi petani sebagai pranoto mongso. Pranoto mongso itu adalah pembagian waktu-waktu untuk bertani khususnya, itu harus mengetahui pranoto mongso. Jadi kapan saatnya tanam, kapan saatnya panen, dan kapan saatnya rawat, dan masa-masa pancaroba dan masa-masa kemarau itu kapan, kita harus tahu. Jadi petani tradisional khususnya itu masih meyakini dan masih memakai pakem ini. Jadi para petani tradisional masih memakai pakem ini, dan hingga saat ini khususnya petani Jawa itu masih menggunakan metode ini. Agar hasil yang kita raih itu bagus, dan agar ekonomi kita bisa berubah dan ekonomi kita bisa semulur, lor. Dan terutama usaha di bidang porang. Jadi usaha di bidang porang kita agar lebih berhasil dan juga lebih sesuai dengan harapan kita, ya, bangkit ekonomi Indonesia dengan menghasilkan porang yang maksimal, agar meminimkan error. Jadi agar tidak menghadapi error dan tidak menghadapi kegagalan seperti itu. Karena mau kita usaha pasti nggak mau gagal. Begitu dulur-dulur. Kali ini adalah mongso ketujuh. Mongso ketujuh itu kapan? Yaitu tanggal 22 bulan 12 2020 sampai tanggal 2 bulan 2 2021. Itu biasa disebut dengan mongso kepitu. Mongso kepitu yaitu rendeng atau musim penghujan. Di antara tanggal itu adalah wiso kentir ing maruto. Itu adalah racun hanyut bersama dengan angin. Jadi wiso itu adalah racun, dan kentir itu adalah hanyut, dan ing maruto, maruto itu adalah angin. Jadi pisah hanyut bersama angin. Itu adalah masa pagebluk ilang, karena ketika musim pancaroba menjelang hujan itu biasanya banyak yang sakit, terutama flu. Dan semoga juga karena saat ini pandemi, masa-masa tersebut juga corona ini akan cepat hilang dan kita semuanya
beri kesehatan dulur-dulur. Jadi antara tanggal 22 bulan 12 sampai tanggal 2 bulan 2 itu adalah masa rendeng. Saatnya kita giat-giatnya untuk menanam. Selanjutnya musim mangsa kewolu. Mangsa kewolu adalah masa ke-8 pengarep-arep. Jadi sudah ada harapan karena sudah hujan, maka sudah ada harapan untuk harapan itu sudah ada pengarep-arep. Anjrah jroning kayun, jadi keluarnya isi hati. Jadi harapan hati ataupun angan-angan kita kian ada harapan. Dan masa itu adalah masa peceklek, itu tanggal 3 sampai tanggal 29 bulan 2, dan tanggal 12 bulan 2 itu bertepatan dengan Imlek. Biasanya kalau tahun baru Imlek itu cenderung sering hujan lur, biasanya seperti itu. Dan tahun baru tahun ini 2021 hujannya stabil dan hujannya terus menerus. Untuk pertumbuhan porang sendiri itu sangat bagus, dan untuk pertumbuhan porang juga terlihat sangat maksimal di ladang. Yang selanjutnya adalah mangsa kesongo. Mangsa kesongo itu adalah wedaring wacana mulya, munculnya suara-suara mulia. Suara mulia itu adalah harapan lur. Harapan, yaitu berlaku tanggal 1 sampai 25 bulan Maret. Itu juga di bulan itu, diantara itu ada hari raya Isra Mi'raj dan hari raya Nyepi. Isra Mi'raj ada perjalanan ke angkasa sang Nabi Muhammad, dan hari raya Nyepi adalah masa sepi untuk mengurangi terutama dulur-dulur yang beragama Hindu, terutama yang ada di Bali. Jadi wedaring wacana mulya, munculnya suara-suara mulia. Jadi sudah ada harapan lah. Dan ketika bulan 3 itu kata itu sudah mulai tumbuh sempurna dan bahkan hampir dorman. Jadi harapan itu sudah ada dan harapan sudah kian nyata lah, seperti itu. Karena kata sudah mulai berbentuk dan jelas akan menghasilkan hasil porang yang sangat maksimal. Dan yang selanjutnya adalah mangsa ke-10. Mangsa ke-10 itu adalah marengan. Mareng gedung minep jroning kalbu. Jadi gedung minep jroning kalbu itu adalah gedung menutup kalbu atau menutup hati. Hujan mulai jarang lur ketika dan itu tanggal 26 bulan 3 sampai tanggal 18 bulan 4 April. Dan itu juga tanggal 2 bulan 4 itu ada perayaan wafatnya Isa Al-Masih. Jadi ada suasana duka juga saat itu. Untuk dulur-dulur sekalian, jadi suasana hati ini sudah mulai ada hitung-hitungan lor. Jadi bulan 4 itu modal kita berapa yang kita keluarkan untuk tanam porang, dan juga nanti berhasil atau tidak, dan kalkulasi itu sudah mulai ada. Kita sudah bisa mengkalkulasi kira-kira bagaimana hasil dari yang kita lakukan selama ini. Jadi untuk dulur-dulur sekalian, kita harus tahu itu. Dan selanjutnya adalah desto, mareng adalah saat panen.
ini adalah tanggal 19 bulan 4 sampai tanggal 11 bulan 5. Itu adalah masa panen, Lur. Jadi masa panen untuk apa namanya? Masa panen untuk porang. Jadi masa panen untuk porang bulan 5, dan saat itu bulan 5 itu berlaku tanggal 19 bulan 4 sampai tanggal 11 bulan 5. Dan di bulan Mei itu juga bertepatan dengan hari buruh, Lur. Tanggal 1 Mei hari buruh. Buruh adalah kaum bawah, itu adalah simbol juga. Dan tanggal 13 Mei adalah hari kenaikan Isa Al-Masih. Jadi ada kebangkitan Isa Al-Masih. Dan tanggal 13 dan 14 bulan 5 itu juga hari raya Idul Fitri. Jadi tanggal 13-nya itu kembar, Lur, antara kenaikan Isa Al-Masih dan hari raya Idul Fitri hari yang pertama. Dan tanggal 26 bulan 5 itu adalah hari raya Waisak untuk saudara-saudara kita yang beragama Buddha. Jadi di bulan Mei itu ada 4 hari raya seperti itu. Jadi Desto mareng panen, sesetyo Sinorowedi, intan yang bersinar mulia. Intan yang bersinar mulia. Intan itu berarti porang, sinar mulia itu adalah jadi rupiah atau jadi duit. Jadi di ketika bulan 5 itu adalah masa tersenyum karena sesetyo Sinorowedi atau intan yang bersinar. Yang selanjutnya ini kita prediksi sampai bulan 6, Lur, yaitu Sadyo mareng terang. Jadi ini sudah mareng. Mareng itu tirto kesah saking sasono. Jadi tirto itu adalah air meninggalkan tempatnya. Berarti musim kemarau telah tiba. Itu bulan 6. Tanggal 21 bulan 5 sampai tanggal 12 bulan 6. Begitu dulur-dulur. Semoga jenengan semuanya kalau ini cocok ya monggo dicermati, kalau enggak cocok ya itu adalah ilmu Jawa, Lur. Jadi untuk merubah ekonomi kita agar penghasilan porang kita lebih baik. Dan biasanya petani tradisional masih menggunakan pakem ini, termasuk saya. Karena Pranoto Mongso ini adalah untuk petani dan ini adalah ilmu yang adiluhung, peninggalan orang-orang Jawa kuno. Jadi untuk dulur-dulur Jongko Mongso ini semoga bisa bermanfaat. Salam santun dari Madiun. Salam cerdas luar biasa. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.